Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Peserta pesantren Ramadan yang dirahmati Allah. Menyongsong generasi emas tidak lepas dari bagaimana kita melakukan pola pendidikan kepada mereka. Mendidik anak-anak untuk menjadi generasi emas merupakan tanggung jawab bersama. Di dalam lingkungan keluarga, mendidik generasi emas, mendidik anak-anak ini adalah tanggung jawab dari orang tua yang ada di dalam rumah tersebut. Tanggung jawab tersebut tidak hanya milik ibu saja, bapak saja, atau misalnya di sana ada nenek dan kakek yang tinggal di dalam rumah tersebut saja. Tetapi tanggung jawab ini melekat dan memerlukan kerjasama dari ayah, ibu, nenek, kakek, ataupun om ataupun tante yang ada di dalam rumah. Orang tua tidak hanya bertugas untuk memenuhi kebutuhan dasar dari anak-anak, tetapi orang tua juga memiliki kewajiban untuk mendoakan mereka, untuk mendidik, mendampingi mereka dalam pertumbuhan dan perkembangan, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial mereka. Setidaknya ada dua aspek yang perlu untuk dijaga dalam melakukan proses pendidikan bagi anak-anak di dalam rumah, di dalam keluarga, yaitu adalah komunikasi dan kolaborasi. Komunikasi menjadi hal yang sangat penting untuk orang tua melakukan pendekatan dan melakukan bonding dengan anak. Komunikasi yang sehat, komunikasi yang positif, ini akan membentuk anak-anak memiliki mental yang baik, memiliki sikap yang baik, dan mereka tentu akan bisa menentukan langkah-langkah mereka dalam menghadapi situasi yang ada dengan berkomunikasi kepada kedua orang tuanya atau dengan orang tua yang ada di rumah. Seperti halnya kita akan mengingat kisah Nabi Yusuf dengan Nabi Yakub. Nabi Yusuf bercerita tentang mimpinya kepada Nabi Yakub. Dan Nabi Yakub mendengarkan cerita Nabi Yusuf dengan seksama, dengan penuh perhatian, dan memberikan nasihat kepada Nabi Yusuf. Tidak hanya Nabi Yusuf, tetapi juga anak-anak dari Nabi Yakub memiliki hal yang atau melakukan hal yang sama, yaitu senantiasa menceritakan apa yang mereka rasakan, bahkan mimpi mereka kepada ayah mereka, yaitu Nabi Yakub. Dari kisah ini kita bisa belajar bahwa komunikasi yang baik antara orang tua atau orang yang lebih tua di dalam keluarga dengan anak-anak itu akan menjadikan anak-anak lebih terbuka. Mereka tidak salah dalam mengambil langkah, tidak salah dalam menentukan eh, jawaban atas persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Dengan melakukan komunikasi yang sehat, komunikasi yang positif kepada anak, ini juga akan sangat bermanfaat bagi orang tua, karena orang tua bisa mengerti atas karakter setiap anak mereka, sehingga nasihat yang mereka berikan kepada anak-anak mereka sesuai dengan karakter dan kebutuhan dari anak-anak. Yang kedua adalah kolaborasi atau kerjasama. Kolaborasi dan kerjasama di dalam mendidik anak di keluarga ini juga menjadi hal yang tidak kalah penting dari komunikasi. Kerjasama dan kolaborasi ini bisa dilakukan dengan hal-hal yang ringan, seperti melakukan piket di dalam rumah,
Piket di dalam rumah misalnya eh, ada yang menyapu, ada yang mengepel, ada yang membersih-bersihkan rumah, kamar mandi, kamar, ruang tamu, dan seterusnya. Ini akan memberikan, selain akan meningkatkan kerjasama, bonding yang dimiliki oleh keluarga tersebut, juga akan membentuk sikap tanggung jawab, jujur, amanah terhadap apa yang menjadi tugas anak-anak. Tentu anak-anak juga akan mendapatkan pendidikan sejak dini mengenai tolong-menolong. Seperti halnya di dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2, kita diwajibkan untuk tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Artinya, dengan melakukan kerjasama di dalam rumah tangga, di dalam rumah antara orang tua dengan anak ataupun siapapun yang ada di dalam rumah, ini akan membentuk rasa tolong-menolong mereka sejak dini, akan membentuk sikap saling eh, bekerja sama, saling menghargai, ya, tolong-menolong dan seterusnya. Nah, selain dua hal tadi di dalam mendidik anak di rumah, dalam rangka untuk menyongsong generasi emas yang akan menyongsong generasi emas, mempersiapkan generasi emas, juga diperlukan prinsip-prinsip dalam melakukan pendidikan kepada anak. Prinsip yang pertama adalah mengokohkan akidah Islam mereka dan juga akhlakul karimah anak-anak. Memberikan atau meneguhkan akidah Islamiyah dimulai dari keluarga, ini hal yang sangat penting untuk dilakukan. Mengapa? Karena prinsip-prinsip ketauhidan, prinsip-prinsip keimanan itu memang perlu untuk ditanamkan sejak dini kepada anak-anak. Bagaimana kemudian setiap anak diminta untuk mendirikan sholat, kemudian bersabar atas apa yang menimpa mereka, bersyukur, menjauhi hal-hal yang dilarang. Ini adalah sesuatu hal, fondasi yang sangat penting, prinsip yang sangat penting untuk dilakukan orang tua kepada anak-anak mereka dalam proses pendidikan di rumah. Seperti halnya Lukman mendidik anaknya eh, di dalam Quran Surat Luqman ayat 17, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bunayya aqimi sholah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir ala ma asobaka inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan mencegah mereka dari yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Dari sini kita bisa mengambil hikmahnya bahwa sangat penting sekali ternyata meminta atau mendidik anak memiliki kekokohan akidah, keimanan yang kuat, dan juga nantinya akan memiliki akhlakul karimah. Yang berikutnya adalah prinsip demokrasi. Melibatkan anak dalam setiap keputusan, khususnya yang berhubungan dengan apa yang menjadi keputusan mereka, atau keputusan atau yang akan menjadi persoalan atau yang menjadi persoalan mereka, ini adalah hal yang sangat penting untuk dilakukan oleh orang tua dengan melibatkan anak, dengan melibatkan eh, anggota keluarga di dalam pengambilan keputusan, maka setiap anggota keluarga ini akan merasa lebih dihargai, terutama dalam konteks generasi muda, generasi yang akan datang. Dengan melibatkan mereka untuk misalnya mereka ingin bersekolah di mana, mereka ingin membeli apa,
yang kemudian dilakukan dialog terlebih dahulu, maka akan membentuk sikap tanggung jawab mereka atas keputusan yang telah mereka atau yang telah disepakati. Kemudian prinsip yang terakhir adalah prinsip keadilan. Setiap anak pasti memiliki karakteristik, memiliki keistimewaan, memiliki perbedaan antara satu dengan yang lain. Namun perbedaan itu justru merupakan keistimewaan dari setiap anak, keistimewaan dari masing-masing anak. Mindset bahwa kemudian setiap anak itu memiliki keistimewaan sendiri-sendiri perlu dimiliki oleh setiap orang tua dalam rangka memberikan rasa keadilan di setiap jiwa anak-anak. Jangan sampai anak-anak atau anak kita merasa cemburu antara satu dengan yang lainnya. Dan prinsip-prinsip keadilan ini tentunya disesuaikan dengan prinsip-prinsip atau nilai-nilai keadilan yang ada di dalam Islam. Sebagai contoh, membedakan tingkat pendidikan antara anak laki-laki dan anak perempuan ini tentu sesuatu hal yang sebaiknya atau yang tidak boleh dilakukan bahkan ya. Mengapa? Karena kewajiban untuk menuntut ilmu itu adalah eh, diwajibkan bagi setiap muslim dan muslimah. Maka setiap anak yang laki-laki maupun anak perempuan ini memiliki kewajiban yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Maka setiap orang tua tentu perlu untuk mempertimbangkan langkah-langkah jenjang yang lebih tinggi bagi anak-anak ini tidak berdasarkan pada gendernya, tetapi lebih kepada potensi yang dimiliki dari anak-anak tersebut. Hadirin yang dirahmati Allah, demikian tadi mengenai aspek-aspek yang perlu dilakukan kita dalam mendidik anak dan juga prinsip-prinsip yang dapat kita lakukan dalam proses pendidikan anak untuk menyongsong generasi emas yang akan datang. Mudah-mudahan hal ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya sehingga kita semuanya diberikan kekuatan dalam mendidik anak-anak kita untuk menjadi generasi emas di masa yang akan datang, untuk memajukan agama dan bangsa kita. Albiru manitako, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.